Halo warga Indonesia, jumpa lagi bersama gua Ilham ya, gua dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selamat pagi dulu ya. Lupa ini, selamat pagi ya buat kawan-kawan semua ya. Masih pada konten yang sama yaitu tentang apartemen. Ya masih mendiskusikan tentang rumah susun. Ya sudah beberapa video gua buat ya, kontennya masih sejenis yaitu tentang rumah susun. Belum semua topik gue angkat, tapi gue akan coba terus mengangkat beberapa topik yang lainnya. Mohon maaf sebelumnya, minggu lalu gue nggak buat video ya karena ada kesibukan ya. Syukur alhamdulillah gue berhasil mampu lah membuat satu buah kantor kecil ya, tempat berkumpul dengan teman-teman ya, dengan para sahabat, dengan teman-teman seperjuangan ya. Ya kumpul dalam satu kantor ya, kecil lah ya, nggak terlalu besar. Kesibukan kemarin menata kantor, akhirnya gue nggak sempat membuat video ini ya. Nah, maka gue sempatkan hari ini gue bikin video. Gue buat di rumah gue ya, di belakang rumah ya, di atas ya, di dak tempat istri atau nyonya gue ini mencuci baju ya. Gue ambil di sudut aja ya, di sini yaitu di tempat ya kalau menjemur baju ya. Nah pada video kali ini gue akan membahas tentang serah terima unit ya. Banyak orang bertanya ke gue, kapan tuh serah terima unit ya? Kapan kita bisa menerima serah terima unit? Artinya seseorang kapan dapat menerima serah terima unit, atau kita menyebutnya serah terima pertama kali, atau ada syarat apa nih yang harus terpenuhi sebelum unit itu diserahkan kepada kita. Karena ada dua kondisi biasanya terjadi, yaitu karena kita ingin cepat-cepat menempati ya, akhirnya kita tidak melihat ada prosedur, ada syarat yang harus terpenuhi karena ingin cepat-cepat menempati itu, atau ada paksaan ya dari pihak-pihak tertentu agar unit itu segera diserahkan kepada kita. Ya kenapa mereka memaksa, nanti kita jelaskan ya di sini ya. Nah, konten kali ini kita akan bahas tentang itu, yaitu serah terima pertama kali atau serah terima unit. Apa syaratnya nih agar unit itu bisa diserahkan kepada kita selaku pembeli? Ya kita saksikan saja video kali ini. Seperti yang gue sampaikan tadi ya sebelumnya ya, ada dua kondisi nih ya. Misalnya gue membeli unit ya karena ingin cepat-cepat menempati ya, euforia ya. Nah, akhirnya ada telepon kemudian menginformasikan bahwa unit ini udah dapat diserahkan. Ya, kita tidak cermat, tidak melihat syaratnya, buru-buru saja menerima, ya, akhirnya kita mengalami kerugian. Ya, kondisi yang kedua ini ada pihak tertentu memaksa kepada kita ya untuk menyerahkan unitnya. Bahkan kalau kita tidak mau menerima unit tersebut, dianggap otomatis menerima setelah panggilan beberapa kali untuk serah terima unit. Ya biasa ini berkaitan dengan adanya biaya pengelolaan yang akan terus ditanggung oleh pihak tertentu, maka harus diserahkan kepada kita selaku pembeli, maka pembeli akan menanggung biaya pengelolaannya. Itu juga berkaitan juga dengan pembukuan dari para pihak tertentu. Kalau unit itu tidak diserahkan, maka mereka memaksa untuk menyerahkan kepada kita. Nah, kalau kita tidak cermat, main terima saja begitu, maka kita akan mengalami kerugian atau mungkin akan menyesal kemudian. Kenapa kok bisa menyesal? Karena dalam serah terima pertama kali dan serah terima unit itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini syarat yang paling penting menurut saya. Memang ada syarat yang lainnya, nanti akan saya jelaskan, tapi ada syarat yang menurut saya paling penting. Harus sudah ada sertifikat layak fungsi. Apa sertifikat layak fungsi? Sertifikat layak fungsi itu yang menunjukkan bangunan ini sudah aman, sudah handal untuk ditempati. Nah, kalau tidak ada sertifikat layak fungsi, jangan Anda terima unit tersebut. Tolak unitnya. Begitu pula kalau Anda ingin buru-buru memiliki, jangan Anda buru-buru ingin memiliki kalau belum ada sertifikat layak fungsi. Ya, atau kita menyebutnya dengan SLF. Ini ada dasar hukumnya ya. Di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 2011 dicantumkan bahwa rumah susun itu dianggap selesai, telah selesai dibangun apabila sudah ada SLF. Kalau sudah ada SLF, maka dia sudah selesai, maka boleh diserahkan. Kalau belum ada SLF itu tidak bisa diserahkan. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 pasal 44. Begitu pula di dalam PP 13 ya, PP 13 tentang rumah susun ya 2021 ini terbitnya, tentang rumah susun juga diatur di pasal 84.
Ya, di pasal 84 ya, judul subbabnya itu tentang serah terima pertama kali ya. Jadi kontennya tentang serah terima pertama kali. Di situ dijelaskan bahwa serah terima pertama kali itu dengan menyerahkan kunci ya, fisik ya, kunci setelah SLF diterbitkan. Jadi setelah SLF itu diterbitkan. Jadi kalau tidak ada SLF, Anda jangan terima unit itu. Artinya kalau Anda dipaksa untuk melakukan serah terima, tanya ke mereka, sudah ada SLF-nya atau belum? Kalau belum ada SLF-nya, jangan diterima. Kenapa? Ini berkaitan dengan keamanan diri Anda sendiri. Bangunan gedung itu bangunan bertingkat. Kalau belum ada SLF-nya itu bisa berbahaya. Kalau ada apa-apa, ya asuransi tidak akan menanggung. Kebakaran, ya, atau gagal konstruksi dan lain sebagainya, itu berbahaya ya. Bisa nanti membahayakan jiwa para pembeli atau bapak, ibu, adik, kakak semua yang menjadi konsumen daripada apartemen itu. Maka tanyakanlah ke mereka, apakah sudah ada SLF? Kalau belum ada SLF, tolak. Sekali lagi, tolak. Jangan diterima unit tersebut. Bilang, menurut pasal 44 Undang-Undang Rumah Susun, menurut pasal 84 PP 13 2021 tentang rumah susun, harus sudah ada SLF. Sekali lagi, saya nyatakan, harus sudah ada SLF. Nah, bagaimana dengan adanya AJB? Bagaimana dengan adanya SAM? Bagaimana dengan adanya SKBG? Apakah kalau belum ada itu juga kita wajib menolaknya? Ya, memang di dalam pasal 44 pun dinyatakan bahwa kalau sudah selesai itu ada SLF dan ada SAM atau SKBG. Begitu pula di dalam PP 13 pasal 84 itu tadi juga dinyatakan bahwa dilengkapi dengan berita acara serah terima, ya, dilengkapi dengan AJB, dilengkapi dengan SAM atau SKBG. Artinya memang dokumen itu wajib juga diserahkan kepada para pemilik selain telah adanya SLF. Tetapi ya, kalau kita baca secara cermat dalam putusan MK nomor 85 itu dijelaskan di sana bahwa kalau sudah membayar lunas kita ya, objek jual beli itu harus diserahkan walaupun belum ada sertifikat, walaupun belum ada AJB. Karena sertifikat itu bukan sebagai syarat sah jual beli. Artinya unit tetap harus diserahkan kepada para pemilik. Ya, kalau belum ada sertifikat, ya belum ada SAM, belum ada AJB atau belum ada SKBG Sarusun. Tapi ya, walaupun itu dapat diserahkan, ingat undang-undang memberikan kewajiban harus ada SLF ya, SLF-nya harus ada. Kalau yang lainnya bisa dalam proses ya, seperti AJB, SAM Sarusun dan SKBG Sarusun itu bisa dalam proses, tapi kalau SLF itu menjadi hal yang wajib ya, karena ini berkaitan dengan keselamatan diri orang lain. Ya, itu saja. Nah, dari saya mengingatkan kepada sahabat saya ya, kalau ada yang bertanya kepada saya ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya kapan serah terima ya. Ada seseorang bertanya, jawabannya satu, harus sudah ada SLF. Kalau belum ada SLF, tolak serah terima unit tersebut ya. Itu saja dari saya. Salam sehat buat kita semua. COVID ini semakin meninggi ya, maka prokes harus kita patuhi dan juga kita harus menjaga stamina kita, olahraga, dan jangan lupa minum vitamin ya, air putih yang cukup. Itu saja dari saya. Ya, akhir kata, sampai ketemu pada video-video berikutnya.